Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah jajan sampahnya nak. Sampah. Sampahnya yang sudah jajan. Ini loh tong sampahnya nak. Ember tuh ada. Cepet nak. Nah, modus nih. Cepat. Ayo masuk. Tutup nak. Tadi sini. Siapa tadi yang ngawani? Sudah, duduk nak. Biarlah. Ayo keburu habis nanti waktunya. Di bawah ada kuncinya tuh. Sudah siap? Bapak tunggu, ayo cepatlah. Adanya kawan kalian belum siap. Cepatlah. Kalau nunggu ini keburu habis. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita melanjut pembelajaran yang tadi mengenai waktu sholat. Jadi Bapak ulangi ya. Waktu sholat ya. Kalau kita sudah lewat dari waktunya dengan ada unsur kesengajaan termasuk malas, maka kita berdosa. Jelas? Kecuali tidak ada unsur kesengajaan. Contoh tidur, maka dia tidak berdosa, hanya saja wajib untuk mengqadha. Tadi pagi subuh siapa yang tidak sholat? Jujur. 1, 2. Yang cewek sholat semua? Alhamdulillah. Ngapa nak? Kesiangan. Pasti alasan kesiangan. Apa? Alasannya apa tidak sholat? Lagi haid. Apa alasannya? Tidak sholat apa alasannya? Malas? Kesiangan? Halangan tidak mungkin. Ini tidak. Tinggal 2 itulah. Kalau tidak malas, kesiangan. Apa alasannya? Apa nak? Bangun tidur langsung ke kamar mandi. Terus? Berarti kesiangan. Kesiangan berarti ini. Astagfirullahaladzim. Nak. Perhatikan. Meskipun kita kesiangan, oke dulu apa tuh? 8. Ada yang dipanggil nggak kalian kira-kira? Ada. Tunggu dulu. Ada kalian? Ya, ada. Ada. Kelas ini tidak ada yang dipanggil. Sudah, perhatikan. Sudah ada yang dipanggil kelas ini. Sudah fokus ini. Jadi, meskipun kita kesiangan, kita wajib sholat. Kira-kira berapa lama sholat nak? Ayo.
Yakin 5 menit. Berapa menit? Sholat saja ya. Nggak usah pakai wiritan, nggak usah pakai zikir. Sampai salam. Berapa menit? 3 menit. Ada jawaban lain? 2. Ada jawaban lain? Perhatikan. Kalau sholat sendiri, Bapak ada yakin kalian 2 menit. Bisa kurang. Paling 1,5 menit. Paling lama itu 2 menit. Kalau sholat sendiri. Ya, kalau sholat di rumah, kalau sholat di masjid jamaah, mungkin lama. Karena imamnya baca surat panjang. Tapi kalau sholat sendiri, katakanlah 2 menit. Masa kalian tidak bisa menyisahkan 2 menit untuk sujud kepada Allah? Masa tidak bisa menyisahkan 2 menit untuk sujud sama Tuhan? Untuk mengingat. Pak, habis bangun tidur. Perhatikan ya. Bangun tidur. Kalau kalian memang kesiangan, ya, langsung kalian kamar mandi, habis itu pakai seragam lengkap, sholat paling 2 menit. Pak, lah timbul matahari, lah muncul matahari, dati urusan. Sholat kalian tetap sah. Nggak ya? Meskipun matahari sudah timbul, sholat kalian tetap sah. Hanya saja nanti berdosa atau tidak tergantung kalian ada unsur kesengajaan tidak. Kalau ada unsur kesengajaan, berdosa. Kalau tidak sengaja, tak masalah. Contoh yang tidak sengaja kayak tadi, tidur tidak terbangun sama sekali, tidak terasa, maka tidak dosa. Hanya saja wajib mengqadha, menggantinya. Jelas sampai sini? Ada mau ditanya? Nanti ya. Jadi waktu sholat, perhatikan, tidak berdosa kalau tepat waktu. Kalau keluar waktu, maka berdosa kalau ada unsur kesengajaan. Tidak berdosa kalau tidak ada unsur kesengajaan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Ini Bapak sekali lagi kasih gambaran. Perhatikan, nak. Mulai, akhir. Ya, perhatikan. Sholat apapun pasti ada waktu masuknya. Ya tak? Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pasti ada awalnya. Dan juga pasti ada akhirnya. Benar tak? Maka kalau kalian melewati dari akhir ini ke sini berarti kalian ngerjakan, maka ada 2. Dosa dan tidak. Dosa itu kalau kalian sengaja. Tidak dosa kalau tidak sengaja. Seperti tidur. Jelas sampai sini? Tidak ada lagi alasan, Pak, kesiangan, Pak, sudah keluar waktu. Sholatlah. Tetap sah. Sekarang kalian sholat zuhur. Sekarang kalian sholat subuh. Boleh. Sekarang kalian sholat asar. Karena kemarin tidak sempat. Atau ketiduran yang kemarin. Boleh dan sah. Tidak ada waktunya untuk ganti. Makin cepat, makin baik. Kalian makin mengakhirkan, maka dosa itu terus berjalan. Itulah ngapo kalau kita nak ibadah pasti malas. Ngapo? Dosa kita lah kebanyakan. Ya, efek dari banyak dosa, nak ibadah itu males. Nak ngapal itu susah. Itu sudah pasti. Jelas sampai sini? Jelas ya. Sekarang kita bahas waktu sholat. Sholat ada berapa waktu? 5 apa 6? 6 apa 5? Jumat? Ayo. Wajib gak Jumat? Ada 5 apa 6? Yang lanang 5 apa 6? Jumat? Lalu lupa. Jumat ada wajib? Ada berapa berarti? 5 apa 6? Jumat? Nah, ini kan sudah dibahas awal-awal kemarin. Sholat 5 waktu, ada 5. Pak, Jumat gantinya zuhur. Lalu sudah nak? Boleh balik tak kawannya? Lah kok entah? Ini kawan tak tanggung jawab. Mana sekarang yang sakit? Ke tempat bapaknya. Yalah. Kalau nak izin, bapak tak ngizinkan ya. Yang izinkan itu hanya wali kelas.
Perhatikan, sekarang kita masuk waktu sholat. Ya, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Zuhur. Ya, perhatikan, zuhur dari kapan sampai kapan? Yang kalian tahu dulu. Ayo. Kok senyum-senyum, nak? Boleh dah, nak? Apa? Boleh. Nah, balik sekarang lah. Oke. Ini masih diomongin, ya. Nunggu. Duduklah. Apa nak aku ke AS baik? Apa nak balik? Buka AS tutup. Sudah. Ayo, balik lagi. Zuhur. Dari kapan sampai kapan waktunya? Dari siang sampai malam. Apa? Dari kapan? Di LKS yang baca. Ayo. Sampai jam 1. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Seandainya ini matahari baru timbul dari arah, matahari muncul dari barat atau timur? Masih dari barat. Siapa dari barat sih? Timur. Matahari terbenam. Matahari terbenam dari? Perhatikan. Sudah, jangan tiktokan. Perhatikan. Kalau matahari itu terbit dari timur, maka seandainya di sini ada bayangan, perhatikan ya. Seandainya di sini ada benda, perhatikan, benda tiang listrik atau apapun itu, saat pagi hari bayangan itu ke sini. Benar tak? Bayangan lebih panjang daripada bendanya. Benar tak? Kalau pagi hari. Jelas? Matahari, perhatikan, matahari semakin ke tinggi, nah semakin ke sini, maka bayangan semakin berkurang. Benar? Saat siang hari, zuhur, bisa jadi tidak ada bayangan. Ngapa? Tepat di atas kita. Jelas sampai sini? Masih bingung nggak? Hati ya, masih bingung nggak? Mana yang bingung nak? Tidak apa-apa, Bapak ulang. Kalau memang tidak paham, Bapak ulang. Mana yang bingung? Apa? Semuanya, LKS-nya ada tidak, nak? Sudah ngerangkum tidak, nak? IPA, wajar, tidak paham. Belajarnya tidak ate. Rangkum ya. Duduk. Duduk. Sudah, duduk. Sudah. Sudah, bisa dilanjut. Masih sih, Bu. Taruh dulu staples tuh, nak. Lah 2 kali lah diomong. Sudah. Jangan dimainkan. Simpen. Yang main dasi, agi dulu, nak. Yang main dasi, agi dulu. Agi tidak paham. Perhatikan. Kalau matahari itu di pagi hari di arah timur, maka bayangan ya akan jauh lebih panjang daripada bendanya. Kalau seandainya bendanya ini 1 meter, bisa jadi bayangan 2 atau 3 meter. Jelas? Kalau kalian tidak percaya, saat pagi hari tegaklah. Padahal kalian tingginya sesuaian, bisa jadi bayangan sampai ke sana. Benar? Semakin hari, perhatikan nak. Semakin hari, semakin tinggi nih, bayangan akan berkurang. Jelas? Paham nak? Jangan main dasi nak, biar paham. Diomonglah 2 kali ini. Sudah? Taruh. Lepas masih ada 1 lagi itu.
Ayo cepat. Oh. Sudah. Ayo, udah selesai nanti nih. Matahari semakin tinggi, bayangan semakin berkurang. Benar? Kapan masuk waktu zuhur? Perhatikan. Masuk waktu zuhur itu tak kala ada bayangan sedikit ke arah timur. Misal. Jelas? Kalau matahari semakin ke sini, berarti ini bayangan. Kalau sudah ada bayangan, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanya? Hei, ada yang mau tanya? Hati ya. Sampai kapan, Pak? Waktu zuhur itu sampai kapan? Sampai bayangan itu sama dengan tinggi bendanya. Contoh, seandainya tinggi benda ini 1 meter, ya, maka bayangan ke sini harus 1 meter. Jelas? Tambah sedikit waktu zawal. Masih bingung sampai sini? Ketika matahari mau ke barat, perhatikan, matahari ke sini, ini mulai ada bayangan. Terus sini bayangan makin melebar sini. Jelas? Maka waktu sholat zuhur berakhir, ketika ini benda misal 1 meter, maka bayangan sini harus 1 meter lebih sedikit. Maka habis waktu. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Jelas nggak paham, Dana? Apa yang kau paham? Coba ulangi waktu zuhur. Dari tadi sibuk dasi. Dari kapan? Nah, baru. Dari kapan, Nak? Dari tadi sampai sekarang lupa, Pak. Masya Allah, Bapak jelasinlah bolak-balik. Apa? Nah, Bapak udah butuh senyuman, Nak. Udah butuh ketawa, tapi serius. Bisa enggak? Karena perhatikan tadi, sibuk dasi. Dari kapan, Nak? Hei, Bapak tanya, dari kapan? Dari apa? Masya Allah. Sayang loh, Nak. Berapa ongkos ke sini kau ke sini? Dari rumah ke sini, Pak, diantar Pak orang tua. Berapa minyak yang sudah dikeluarkan? Berapa waktu yang dikorban oleh orang tua? Naik angkot, Pak, berapa duit yang kau keluarkan? Jalan kaki, apa kalian tidak capek? Mikir ke sana, Nak. Apa hasilnya? Ke situ loh, Nak, tanda tanya, Nak. Apa hasilnya dari sekian banyak pengorbanan? Orang tua sudah ngeluarin biaya untuk saku, untuk jajan, untuk ongkos. Sekarang apa hasilnya? Itu, Nak. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Perhatikan ya, Nak. Kita hidup di dunia ini, Nak, tidak dianjurkan, tidak diperintah untuk jadi wong pintar. Tidak. Yang diperintah itu carilah ilmu, pintar atau tidak urusan nanti. Ya, yang penting seriuslah belajar. Pintar atau tidak urusan nanti. Pintar alhamdulillah, tidak pintar kalian tetap berpahala. Tapi belajar itu harus ada bukti, diantaranya keseriusan. Perhatikan, Nak, kalian kesini tuh dapat amanat dari orang tua, yaitu belajar. Kalian dapat amanat dari orang tua, Nak, belajar. Kok kalian tidak mengerjakan amanat itu, tergolong khianat. Khianat ke wong tua, khianat ke wong tua, kategori durhaka. Durhaka, jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun Allah dah izinkan. Kalian banyaklah beribadah segala macam kalian gawe ke, tapi kalau kalian durhaka sama wong tua, terutama emak, ya, kalian durhaka, membangkang, tidak nurut dan lain sebagainya, maka jangan harap masuk surga. Ya, Pak puasa Senin Kemis, Pak ibadah ini itu kalian gawe ke. Tapi kalau kalian durhaka sama wong tua, surga bukan untuk kalian.
Nah, makanya kalau disuruh belajar, belajarlah yang serius. Pintar apa tidak? Urusan nanti. Belajar itu ada bukti keseriusan. Sudah, Bapak ulangi. Perhatikan. Kapan masuk waktu zuhur, mulai ada bayang-bayang. Tahu bayangan enggak? Tahu ya? Mulai ada bayang-bayang. Sampai kapan? Sampai bayangan itu sama seperti bendanya. Seandainya ini berapa? 10 cm. Kalian tegaklah, kalian taruh di atas di lapangan itu yang tidak ada penghalang sama sekali. Kapan masuk waktu zuhur? Kalau sudah ada bayangan ke arah ke timur. Ini ya. Ini timur, matahari terbit. Kalau sudah ada bayangan ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Jelas? Sampai kapan? Sampai bayangan itu seukuran ini. Seandainya 10 cm atau 25 cm atau 1 meter, terserahlah kalian taruh di lapangan tuh. Maka kalau bayangan ini sama persis dengan bendanya, maka waktu zuhur sudah habis. Jelas sampai sini? Bukan pakai jam, itu jam sekarang. Kalau zaman dulu udah ada jam, makanya waktu sholat menggunakan matahari. Kalau sekarang sudah ada jam, boleh pakai yang di HP kalian, jadwal sholat yang boleh. Pak, mendung Pak, tidak bisa menggunakan matahari. Sekarang sudah digital ya, sudah modern, pakai jam, sudah boleh. Sampai sini ada yang tanya? Kurang atau kalau masih kurang, misalnya ya, ini 1 meter berarti 100 cm ya. Bayangan di sini masih 90 Pak, masih ada waktu zuhur ya. Kalau kalian tidak percaya, nanti kalau sudah waktu zuhur, nah pasti sudah ada bayangan. Sampai kapan? Boleh sekali kalian cek. Sampai kapan? Sampai bayangan ini sama dengan bendanya. Ya, sampai sini. Atau enggak kalau kalian masih bingung, boleh kalian buktikan dengan jadwal sholat, cek di matahari. Itu kalau sholat zuhur, asar. Maghrib, isya, tidak bisa lagi pakai matahari. Bukan pakai matahari, maghrib, isya, subuh. Sampai sini yang tanya? Kalau seandainya 100 cm, maka kalau di sini seandainya 100 lebih dikit, atau katakan 101, berarti habis waktu zuhur. Jelas? Ada yang mau tanya? Ketika habis waktu sholat zuhur, langsung masuk waktu sholat asar. Berarti sholat asar dari kapan? Dari panjang benda, bayangan panjang apa? Bayangan benda melebihi dari bendanya. Bapak ulangi, bayangan benda melebihi dari bendanya berarti sudah masuk waktu asar. Masih bingung? Seandainya ini 100 cm, kok di sini 110, berarti sudah masuk waktu asar. Jelas? Sampai kapan? Sampai matahari terbenam sempurna. Maka habis waktu asar. Ada yang tanya? Kalau sekarang jarang digunakan, sekarang pakai matahari, pakai jam tulah. Boleh tak? Boleh. Kemudian waktu asar, waktu maghrib. Dari kapan waktu maghrib? Dari terbenamnya matahari, ya, terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah atau mega merah. Di sini nih kalau kalian sore di atas tuh sebelah barat tuh, barat sebelah sana itu ada awan yang agak merah. Pernah lihat enggak kalian? Sore hari itu ya, lama maghrib tuh masih ada yang merah. Tapi kalau kalian lihatnya di tempat yang lapang. Kalau kalian lihat di sini, tidak terlihat. Nah, ngapo? Tertutup. Sampai sini ada nanya? Nah, oke dulu, dikit lagi. Asar, maghrib, isya. Isya dari kapan? Hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Tahu terbit fajar? Kapan lu? Pagi, subuh ya. Terbit fajar itu awal apa? Awal mula cahaya matahari mau timbul. Jadi kalau fajar itu ada dua, fajar sodik dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu hanya ada cahaya sebentar, habis itu hilang.
Tapi kalau fajar shadiq itu cahaya terus disambung makin tinggi, makin terang, disambunglah dengan matahari. Sampai sini yang tanya? Pagi, subuh. Ada yang tanya? Untuk sholat subuh dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jelas? Waktu sholat kita sudah ya. Tinggal praktek. Praktek insya Allah kalian bisa semua. Kecuali yang malah sholat. Praktek sendiri sudah. Itu ada kan prakteknya tuh? Masya Allah. Ini segitu besar tidak terbaca. Tinggal bacaan sholat. Nanti suatu saat pasti akan Bapak cek bacaan sholat. Siapa tidak baca, tidak hafal tasyahud akhir. Jangan-jangan niat masih belepotan. Kemarin ngecek yang anak pramuka tuh bacaan masih. Ya, terus nak belajar dan belajar. Tidak ada kata yang mustahil kalau kita usaha. Sampai sini antanya. Nanti minggu depan kita ulangan. Ya. Minggu depan kita ulangan. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.